Oi Wak. Iya pula. Sehat kalian semua kan Wak? Ya semoga rezeki lancar dan keadaan baik-baik saja ya Wak ya. Wak, pada 9 Oktober 1967, lebih setengah abad yang lalu, di sebuah sekolah di La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara dieksekusi oleh tentara Bolivia. Wak. Legenda revolusi Amerika Latin ini meninggal dalam usia yang sangat muda. Sosoknya yang karismatik dan gagasannya yang radikal menjadikannya ikon perlawanan, bahkan puluhan tahun berselang setelah kematiannya. Di balik gambar wajahnya yang ikonik, tersimpan perjalanan hidup yang penuh lika-liku, mulai dari masa kecilnya di Argentina hingga akhir tragis di Bolivia. Wah, siapa di antara kalian yang belum pernah dengar nama sosok ini? Kalau sampai kalian sekalipun belum pernah dengar atau belum pernah lihat gambar wajah yang sangat ikonik ini, wah, terlaluan kalian. Mana aja kalian? Mabar aja kalian ya. Sampai-sampai kalian taunya cuma Mobile Legends sama PUBG aja. Giliran nama tokoh Kadita, Julian, Paquita, Faramis, Martis, Lancelot, Benedetta, Anna, ya kan? Apa, Wak? Ya aku pun main saya. Ya pula, ya kan? Padahal itu semua tokoh fiktif ya kan, Wak? Ya, itu fiktif, ecek-ecek semua. Nah itu, dia adalah Che Guevara, tokoh pejuang revolusioner yang juga seorang dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina, Wak. Yang namanya juga harum di negeri orang sebagai seorang pahlawan bagi rakyat kecil yang dibelanya. Ya Wak, kita bahas tokoh yang satu ini dalam tempo yang sesingkat-singkat. Yuk gas, masuk barang kapal. Wak, sementara di tempat yang berbeda, sejauh 6.822 km dari tanah kelahirannya, Wak, pada tahun 1959, keberhasilan revolusi Kuba yang dipimpin oleh pemimpin revolusioner Kuba masa itu, Fidel Castro, tidak melakukannya seorang diri, Wak. Di situ juga ada Ernesto Che Guevara de la Serna, seorang revolusioner Marxis Argentina yang membantunya melakukan pemberontakan melawan rezim Batista di Kuba waktu itu. Apa hubungan antara keduanya? Nah, ini aku ceritakan dulu ya, Wak. Awal muasalnya mulai dari lahir ya. Che Guevara lahir dengan nama lengkap Ernesto Guevara de la Serna pada 14 Juni 1928 di Rosario, Argentina. Dia berasal dari keluarga kelas menengah dengan latar belakang keturunan Spanyol dan Irlandia. Ayahnya Ernesto Guevara Lynch adalah seorang insinyur sipil dan ibunya Sally de la Serna adalah seorang feminis terpelajar yang sangat mempengaruhi pemikiran Che waktu itu. Sejak kecil, Wak, Che menderita asma akut, kondisi yang membuatnya sering absen dari sekolah dan mengalami gangguan kesehatan seumur hidup. Bahkan Che sampai-sampai telat masuk sekolahnya. Begadang dia semalam, Wak. Bukan telat gitu maksudnya, Wak. Telat umurnya maksudnya, yang harusnya masuk umur 7 tahun misalkan, ini karena sakit asma ya kan. Jadi majulah dia 2 tahun lebih, berarti 9 tahun gitu. Ya. Ngerusak konsentrasi aja, Wak. Walaupun Che muda mengidap asma yang akut sepanjang hidupnya, Wak, tapi ia adalah seorang atlet yang handal, dan ia menyukai olahraga renang, sepak bola, golf, dan menembak. Selain juga menjadi seorang pesepeda yang tidak kenal lelah. Kalian bayangin tuh, asma dia, ya kan? Ia merupakan seorang pemain rugby lah gitu, yang bermain untuk klub Universitas de Buenos Aires, klub kampusnya lah ya kan. Namun, Wak, penyakit ini tak menghalangi semangat belajarnya. Che tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin, dan sangat menyukai buku-buku filsafat, sastra, serta sejarah, Wak. Ia juga menunjukkan ketertarikannya pada isu-isu sosial dan politik waktu itu, waktu dia muda itu. Hingga, Wak, pada tahun 1947, Che masuk ke Universitas Buenos Aires untuk menempuh pendidikan kedokteran. Namun, titik balik hidupnya terjadi pada tahun 1951, Wak, ketika dia memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling Amerika Latin menggunakan sepeda motor bututnya, Wak, Norton 500 bersama sahabatnya Alberto Granado namanya. Petualangan ini membawanya melihat secara langsung kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan yang dialami oleh banyak masyarakat di berbagai negara waktu itu. Pengalaman ini mengguncang jiwanya dan membuat sadar bahwa masalah kesehatan yang dia pelajari sebagai calon dokter gak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan ekonomi. Dalam buku catatannya yang kemudian diterbitkan sebagai The Motorcycle Diaries. Nah, kisah ini juga diangkat dalam sebuah film yang judulnya juga sama ya, Wak, ya. Di situ Che menuliskan bahwa revolusi adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan rakyat. Pemikirannya tuh. Setelah menyelesaikan studi kedokterannya pada tahun 1953, Che melakukan perjalanan ke Guatemala, di mana Presiden Jacob Arbenz mencoba menerapkan reformasi agraria. Tapi pemerintah Arbenz digulingkan oleh kudeta yang didukung CIA waktu itu. Peristiwa ini memperkuat keyakinan Che bahwa imperialisme Amerika Serikat adalah musuh utama rakyat miskin di Amerika Latin. Cocok.
cocok kurasa untuk paham mereka ya. Jangan sambung-sambungkan kemana-mana dulu. Kita nggak ada hubungannya dengan mereka. Aku hanya cerita nih. Usang mana-mana kalian. Aku nggak kesana nggak kesini ya. Jadi kemana Pak? Tengah-tengah. Ya Wak ya. Gak lama setelah itu Wak, di Meksiko Che bertemu dengan dua tokoh revolusioner asal Kuba Wak, yaitu Raul dan Fidel Castro. Pasti paham lah kalian nama itu. Mereka merencanakan revolusi untuk menggulingkan diktator Kuba, Fulgencio Batista namanya. Che bergabung dengan gerakan ini sebagai dokter awalnya, tetapi dengan cepat menunjukkan keberanian dan kepemimpinannya dalam pertempuran. Gak hanya dokter, berani bertempur beliau ya. Pada tahun 1956 Wak, bersama Fidel Castro dan sekitar 80 pejuang lainnya, Che ikut mereka berlayar ke Kuba dengan menumpangi sebuah kapal yak yang bernama Granma untuk memulai revolusi di Kuba dengan tujuan menjatuhkan diktator Kuba tadi itu, Fulgencio Batista, yang didukung oleh Amerika Serikat pastinya. Ya, siapa lagi dalamnya? Che Guevara kemudian menjadi tokoh yang terkenal di kalangan pemberontak dan dianggap sebagai komandan kedua, dan dia sendiri juga memainkan peran yang penting dalam kampanye gerilya selama 2 tahun Wak, yang pada akhirnya berhasil melengsarkan rezim Batista. Paham kalian? Sierra Maestra. Revolusi akhirnya berhasil pada 1 Januari 1959. Ya Wak ya. Batista melarikan diri dan Che ikut memasuki Havana sebagai pahlawan revolusi Kuba. Bayangin tuh, orang Argentina dia. Bisa jadi pahlawan Kuba ya. Awak di negeri sendiri boro-boro jadi pahlawan pecundang yang ada. Benci kali aku rasanya. Naik tensi. Orang luar bisa jadi pahlawan di negeri orang ya. Setelah kemenangan revolusi, Che diberi berbagai peran penting dalam pemerintahan Castro yang baru ya. Peran-peran tersebut meliputi peninjauan banding dan hukum tembak mati untuk orang yang divonis melakukan kejahatan perang oleh pengadilan revolusioner, pelaksanaan reformasi agraria dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perindustrian, serta penggalakan kampanye melek huruf di seluruh Kuba. Program-program dia tuh. Selain itu Wak, dia juga menjabat sebagai Direktur Pengarahan Angkatan Bersenjata Kuba dan Presiden Bank Nasional. Dan ia berkeliling dunia Wak sebagai perwakilan resmi Kuba. Dia ini orang Argentina, ya Allah. Bisa seberpengaruh itu dia di Kuba ya kan? Ngeri ya kan? Gak main kandang dia, gak kayak Ormas. Gitulah. Kayak apa? Ormas. Kayak Wak ya. Che Guevara juga turut andil dalam melatih militer yang akhirnya berhasil menghalau invasi Teluk Babi. Apa itu? Nama Teluk. Emang Teluk Babi namanya. Posisinya itu ada di pantai barat daya Kuba. Paham ya Pak? Bukan aku maki-maki, bukan. Oh bukan ya? Bukan. Emang Teluk Babi kayak mana? Kaget aku. Teluk Babi namanya. Namanya hati awak lembut ya. Oh iya pula. Gak boleh ada kata-kata gitu ya. Gak kayak Ormas lah. Seumur ya pula. Tentang invasi Teluk Babi tadi itu Wak, pada tahun 1961 itu terjadi pendaratan pasukan di Teluk Babi nih Wak namanya ya, yang didanai dan disponsori oleh US, yang tujuannya menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Tapi invasi ini gagal Wak, gagal total. Ternyata menjadi noda internasional bagi pemerintahan Kennedy itu Amerika. Jadi Amerika ini udah mulai gerah Wak sebenarnya sama sepak terjang Che Guevara dan pemerintahan Fidel Castro waktu itu ya kan. Selain itu juga Wak, Che Guevara mendukung pengiriman misil-misil balistik bersenjata nuklir milik Uni Soviet ya kan ke Kuba, yang berujung pada krisis misil Kuba tahun 1962. Selain menjadi Menteri Perindustrian, dia diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Presiden Bank Nasional. Dengan kekuasaan ini, dia menghilangkan ketidaksetaraan sosial dengan menasionalisasi pabrik, bank, bisnis, semua dinasionalisasi ya kan. Dia bahkan menyediakan fasilitas perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan bagi orang Kuba. Lengkap sudah, ya kan? Pada 1961, ia mengunjungi Cina dan Uni Soviet dan bertanggung jawab atas hubungan Soviet-Kuba. Meski begitu, Wak, dia mengkritik birokrasi Soviet nih. Kenapa kebijakan ekonomi Che Guevara yang terlalu idealis sering bertentangan dengan realitas sebenarnya, ya? Ya, itu paham mereka lah ya. Nggak usah kita bahas-bahas di sini. Nggak nyambung. Nggak paham juga, Wak. Nggak paham juga, Wak. Aku bukan kiri, bukan kanan ya. Jangan kemana-mana kalian. Jadi mana, Wak? Tengah-tengah. Tengah-tengah aku ya. Hubungannya dengan Uni Soviet juga mulai merenggang Wak, karena ia menolak ketergantungan ekonomi pada satu negara adidaya. Che Guevara juga seorang penulis Wak sebenarnya. Ia menyusun sebuah buku panduan tentang perang gerilya dan juga sebuah memoir tentang perjalanan masa mudanya dengan menggunakan sepeda motor yang tadi aku bilang tadi itu, ya kan?
Pengalamannya serta ideologi Marxisme dan Leninisme yang dia anut membuatnya meyakini bahwa keterbelakangan dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga merupakan dampak dari imperialisme, neokolonialisme, dan kapitalisme monopoli. Dan dia berkeyakinan bahwa hal ini hanya dapat dirombak oleh internasionalisme proletarian dan revolusi dunia. Dia juga mendorong industrialisasi dan sistem kerja sukarela di Kuba. Semuanya mau dinasionalisasi kan? Gitulah. Pada tahun 1965, Che menghilang dari kehidupan publik, Wak. Ia menulis surat perpisahan kepada Fidel Castro dan memutuskan untuk menyebarkan revolusi ke negara lain. Pertama, dia pergi ke Kongo, Wak, untuk membantu pemberontakan bersenjata. Tetapi, misinya gagal karena kurangnya dukungan lokal dan perpecahan internal kelompok pemberontak waktu itu di Kongo. Tak menyerah di situ, Wak. Che kemudian menuju Bolivia pada tahun 1966 dengan identitas palsu dan pasukan kecil waktu itu. Nah, di sana ia berusaha membangun basis revolusi dengan pendekatan gerilya. Tapi, pemerintah Bolivia dengan bantuan CIA dan tentara AS segera mengetahui keberadaannya, ya kan? Udah tahu gitu. Setelah berbulan-bulan dikepung dan dikhianati oleh penduduk lokal yang takut, Che akhirnya tertangkap pada 8 Oktober 1967 di hutan Bolivia. Keesokan harinya, pada 9 Oktober 1967, Che dieksekusi secara brutal oleh tentara Bolivia di sebuah sekolah desa kecil, Wak, di daerah La Higuera namanya, atas perintah Presiden Bolivia langsung waktu itu, René Barrientos. Dia meninggal dalam usia 39 tahun, Wak. Usia yang masih sangat muda untuk seorang pejuang revolusioner. Sebuah memorandum tertanggal 11 Oktober 1967 yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson dari penasihat keamanan nasionalnya Walt Whitman Rostow menyebut keputusan untuk membunuh Guevara sebagai keputusan yang bodoh, tetapi dapat dipahami dari sudut pandang Bolivia, Wak. Sementara itu, Rodriguez telah mengambil beberapa barang pribadi Guevara, termasuk sebuah arloji jam, yang kemudian ia kenakan selama bertahun-tahun dan seringkali dipamerkan kepada para wartawan. Jadi satu kebanggaan bagi Rodriguez, ya kan? Setelah dokter militer mengamputasi tangan Guevara, para perwira militer Bolivia memindahkan jasad Guevara ke sebuah tempat rahasia, Wak, dan menolak memberitahu apakah jasadnya sudah dikubur atau dikremasi. Kedua tangannya dikirim ke Buenos Aires untuk proses identifikasi, Wak, sidik jari. Terus dikirim lagi ke Kuba, tangannya aja tuh. Nah, pada tanggal 15 Oktober, Fidel Castro secara terbuka mengakui bahwa Guevara telah wafat dan memproklamirkan masa berkabung selama 3 hari di seluruh Kuba. Kemudian, Wak, pada tanggal 18 Oktober, Castro membahas tentang sifat Guevara sebagai seorang revolusioner di hadapan 1 juta orang yang berkabung di Plaza de la Revolución, Havana tuh, Kuba. Fidel Castro menutup pidatonya dengan berkata, Wak, jika kita ingin mengungkapkan apa yang kita harapkan dari generasi mendatang, kita harus berkata, biarkan mereka menjadi seperti Che. Jika kita ingin mengatakan bagaimana kita ingin anak-anak kita dididik, kita harus berkata tanpa keraguan, kita ingin mereka dididik dengan semangat Che. Jika kita menginginkan teladan seorang manusia yang bukan tergolong ke dalam masa kini, tetapi untuk masa mendatang, aku berkata dari lubuk hatiku yang ke dalam bahwa teladan semacam itu tanpa celah sedikit pun pada perilakunya, tanpa celah sedikit pun pada tindakannya adalah Che. Segitu kagumnya dia sama Che, Wak. Coba bayangkan kalian yang sudah melewati usia 39, apa yang udah kalian kerjakan? Ayo jujur aja, Wak. Kalau nggak berani jujur tulis aja kolom komentar lah, ya kan? Ya kan? Balik lagi ke Che, Wak, ya. Pada akhir tahun 1995, Purnawirawan Jenderal Bolivia Mario Vargas memberitahukan kepada John Lee Anderson, penulis buku Che Guevara A Revolutionary Life, bahwa jenazah Guevara disemayamkan di dekat landasan udara Valle Grande. Setelah itu, jenazah Guevara dicari oleh tim multinasional selama lebih dari setahun waktu itu. Nah, pada Juli 1997, tim geolog Kuba dan antropolog forensik Argentina menemukan sisa-sisa dari 7 jenazah di dalam 2 kuburan massal, termasuk satu pria dengan tangan yang diamputasi mirip jasad Che Guevara. Pejabat pemerintahan Bolivia dengan Kementerian Dalam Negeri kemudian mengidentifikasikan jenazah tersebut sebagai jenazah Che Guevara. Setelah diketahui bahwa gigi yang ditemukan cocok dengan cetakan plester gigi yang dibuat di Kuba sebelum Guevara berangkat ke Kongo waktu itu. Penemuan yang benar-benar memastikan bahwa jenazah itu adalah jenazah Guevara muncul ketika seorang antropolog forensik Argentina yang bernama Alejandro Incahueragui meneliti saku yang tersembunyi di sebuah jaket biru yang ditemukan di sebelah jenazah tak bertangan tadi itu. Dan di situ ia menemukan sekantong kecil tembakau untuk dihisap di pipa.
Nino de Guzman, seorang pilot helikopter Bolivia yang telah memberikan sekantong kecil tembakau kepada C, kemudian menyatakan bahwa ia pada mulanya sangat ragu dan mengira bahwa orang-orang Kuba hanya akan menemui tulang-tulang lama yang menyebutnya tulang C. Tetapi setelah mendengar tentang kantong tembakau, saya tidak ragu lagi, itu adalah C, karena dia yang ngasih itu tembakau. Udah fix, itu udah C itu. Ya. Nah, pada tanggal 17 Oktober 1997, jenazah Che Guevara bersama dengan 6 jenazah rekan disemayamkan dengan penghormatan militer di sebuah mausoleum yang dibangun khusus di kota Santa Clara, Kuba, yang merupakan kota yang penting selama revolusi Kuba, Wak, karena di situ ia berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang, serta didirikan monumen Che Guevara sebagai penghormatan. Jadi pahlawan Kuba lo, orang Argentina. Kayak mana ini? Dia sangat dihormati di Kuba, Wak. Walau faktanya nih, Che bukan orang Kuba asli ya. Argentina ya kan, paten kan. Bisa diharum namanya di negeri orang ya kan, sebagai pahlawan. Aduh, kayak mana ini? Kalau di kita gimana, Pak? Kita di negeri kita sendiri bikin gaduh ya. Iya pula. Bikin onar. Mulai emosi, Pak. Pening lah. Tentang dekat sama kekuasaan dia, Wak, ya kan ceritanya kan. Jadi gerombolan macam-macam kayak mana lah gitu, ormas-ormas gitu ya. Dekat deh sama ini kan. Aduh, itu di Zimbabwe. Kalau di sini mana ada ormas baik-baik, ya kan? Itu tadi di mana itu? Zimbabwe. Di ormas di sini mah nggak ada pungli, nggak ada preman, nggak ada bikin onar. Zimbabwe itu, ya. Ormas di sini. Bangun banyak-banyak ormas di sini. Udah ya. Emosi kita kalau ngomongin masalah itu ya. Sama Zimbabwe ya, Pak? Iya. Tukang bakso takut. Udah, Wak, ya, balik lagi ke ceritanya nih. Nah, karena perannya yang luar biasa dalam pergolakan revolusi Kuba, sampai-sampai majalah Times menobatkannya sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20. Sementara foto Che Guevara yang diabadikan oleh Alberto Korda yang berjudul Guerrillero Heroico dianggap sebagai foto yang paling terkenal di dunia. Nih fotonya nih. Pernah kalian lihat foto ini? Aku dari kecil ngelihat aku foto ini. Sebelum kenal dia siapa? Sebelum tahu dia siapa. Aku pikir artis tadi. Iya loh. Fotografer asal Maryland Institute College of Art, ya Pak ya. Kehidupan dan tinggalan sejarah Guevara masih diperdebatkan, Wak. Che telah digambarkan sebagai seorang yang mampu memegang pena dan senapan mesin ringan dengan kemampuan yang setara. Jadi bukan hanya orang berani tapi juga orang pintar, kan gitu intinya ya. Nah, sementara Che sendiri mengatakan bahwa ambisi seorang revolusioner yang paling penting adalah membebaskan manusia dari aliansinya. Tuh tujuannya. Dan pada akhirnya, Wak, kita bisa menyimpulkan Che adalah seorang humanis, sekuler, dan praktisi kedokteran yang tak segan menembak musuh-musuhnya. Seorang internasionalis yang mendukung penggunaan kekerasan untuk mewujudkan tujuannya atas nama revolusi. Itu seorang intelektual idealistik yang menyukai kesusastraan yang siap untuk melakukan aksi-aksi radikal untuk mewujudkan sebuah dunia yang terbebas dari kemiskinan walaupun harus mengakibatkan kehancuran. Panjang kali udah aku ngomongin. Apa luar kepala ya, Pak? Apa kali udah. Serta seorang anti kapitalis dengan gambar wajah yang telah melegenda. Ini lagi wajahnya, lihat baik-baik. Ada nanti di truk, ada itu di mana. Paham kalian itu Che Guevara tokoh revolusioner. Oke, Wak ya. Kalau kalian ada tambahan fakta tentang Che yang kelewat nih dari cerita aku tadi, silahkan kita bahas sama-sama di kolom komentar ya, Wak ya. Berdebat juga nggak masalah. Yang penting jangan tunjuk aku kiri, jangan tunjuk aku kanan, ya, Wak ya. Jadi di mana? Aku tengah-tengah. Oke, Wak ya, quote hari ini nih. Jika kau ingin membuat Tuhan tertawa, maka ceritakanlah rencanamu kepadanya. Oh iya.